dari beberapa DPC Patelki Karawang, DPW Banten, terus DPC Karawang juga ada Kak Putri Clara, Mels dari DPW Banten, Kak Krisna Mulyana dari Cirebon, Nurjana Bandung, terus siapa lagi ada Kak Siska dari Patelki Kota Bekasi. Halo semua teman-teman ATLM, salam Patelki ya teman-teman. Boleh mungkin nanti di grupnya masing-masing nanti barangkali ada teman-teman ATLM yang mau ikutan gabung kembali, boleh banget nanti ditunggu ya sambil berjalannya waktu begitu ya. Ini juga sudah ada yang dari Bengkulu ya kalau tidak salah tadi teh. Ya, oke. Berarti kita mulai aja tadi ya. Siap, Kak Diksi, kita mulai saja. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan tentunya salam bicara MC, makin pede, makin mempesona, dan tentunya salam Patelki. Salam. Salam. Baik, salam. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, Akang Teteh semua, terima kasih yang sudah hadir dan bergabung di acara Bicara MC yang ke-9 ini. Khusus kali ini memang kita kolaborasi bersama Humas DPC Patelki Kota Bandung. Dan kebetulan saya sendiri adalah selaku pengurus dari Bicara MC juga, sebagai kreator juga di Bicara MC barengan Hetiga tentunya sebagai founder, juga saya juga humas di DPC Patelki Kota Bandung. Jadi saya juga ATLM teman-teman. Jadi kita nanti akan seru-seruan, kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita mengolah, mengasah public speaking yang baik bersama Bicara MC dan tentunya humas DPC Patelki Kota Bandung. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kembali buat teman-teman yang sudah mulai bergabung satu persatu. Halo semuanya. Sebelumnya saya senang sekali hari ini bisa bergabung dan tentunya bisa nanti kita akan melakukan acara Bicara MC. Tapi saya boleh pantun dulu, boleh? Siap, boleh Kakak. Siap ya. Bilang cakep, tapi belum mulai, tapi udah cakep kali ya. Oke, saya pantun ya teman-teman ya. Beli buah di Cakep. Bekasi. Cakep. Lihat penjual duduk di kursi. Cakep. Cakep. Halo semuanya, saya Adiksi. Cakep. Cakep. Kita akan seru-seruan di Bicara MC. Boleh dong tepuk tangannya buat kita semua. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Kang Teteh, semuanya terima kasih banyak. Itu salam pembuka dari saya yang memang dengan pantun ini kita bisa merangkul keakraban satu sama lain. Oke, bagaimana hari ini Bapak Ibu, Kang Teteh, rekan-rekan semua, apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cuacanya di kota masing-masing, di Bekasi, mungkin di Karawang, di Banten, terus di Bengkulu, apakah hujan sama dengan kayak di Bandung? Hujan ya, kita memang lagi musim hujan Desember ini, jadi Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya harus lebih waspada. Tentunya kita juga menjaga diri, jangan lupa makan vitamin, imunovitamin, dan makan-makan yang memang bisa membantu nantinya imunitas kita semakin bagus di cuaca yang hujan kali ini. Oke, Bapak Ibu, Kang Teteh, kita di sini yaitu kita akan melakukan rangkaian kegiatan seru-seruan di Bicara MC yang ke-9 ini. Tentunya kita nanti akan membahas tentang Speak with Impact. Jadi cara bicara ala MC, nanti kebetulan ada narasumber kita, seorang MC profesional dan juga seorang jurnalis dari seorang TV. Bagaimana nanti kita akan mengolah suara, terus juga menajamkan pesan, menciptakan dampak sebagai modal berkomunikasi di era digital yang serba cepat ini. Jadi memang ini adalah satu kelas di mana kita nanti bisa mendapatkan insight, karena memang basically mungkin teman-teman yang ATLM seperti saya juga kesehariannya memang sudah melakukan komunikasi, melakukan public speaking mungkin di berbagai acara, misalkan jadi moderator, jadi pemateri, atau misalkan
mahasiswa, teman-teman mahasiswa kuliah, ada namanya komunikasi pelayanan laboratorium. Nah, itu juga merupakan wadah di mana untuk kita semakin pede untuk berbicara di depan umum. Nah, kali ini kita langsung khusus akan langsung dari rekan-rekan atau pemateri yang memang sudah expert di bidangnya begitu teman-teman. Oke, kita sebelum ini kita akan ice breaking dulu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan teteh boleh untuk menjawab. Saya nanti di sini nanti akan melakukan ice breaking. Kita akan menebak gambar AI karena memang AI ini sekarang ini memang lagi merajalela ya. Apalagi ada beritanya itu benar apa tidak, ada ternyata gambarnya AI gitu ya. Terus juga ada informasi apa ternyata gambarnya AI. Jadi memang di sini juga saya ingin mengetahui teman-teman sejauh mana sih kita bisa menebak bahwa keaslian gambar itu benar apa tidak. Siap ya? Oke. Sebelum mulai acara boleh? Oke. Boleh ya? Siap. Oke. Nanti teman-teman boleh menjawab ya. Nanti boleh speakernya boleh diaktifkan untuk menjawab ini AI apa tidak, gambar ini AI apa tidak, atau nanti boleh ditulis di kolom komentar. Oke? Siap. Saya izin share screen dulu ya. Sudah ada teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke, kita akan seru-seruan dulu ya. Kita akan ngejawab ini gambar-gambar AI ini. Jadi ini tuh gambarnya AI apa bukan sih, hoax apa bukan gitu ya. Ini juga salah satu media untuk nanti kita bisa menebak bahwa ini tuh gambarnya benar atau salah. Oke, kita mulai dari sekarang. Teman-teman boleh menjawab ini menurut teman-teman AI apa bukan ya? Benar apa tidak? Gambar ini asli apa palsu? 1. Asli. Asli. Oke. Asli? Asli ya. Kita kunci ya. Ada lagi teman-teman jawabannya? Oke, kita kunci. Ternyata ini teman-teman bilang ini not AI berarti asli ya. Kita klik not AI. Wih, betul. Kalau ini teman-teman, asli atau tidak? AI atau not AI? Bener apa enggak ya? Kayaknya enggak. Ada yang bilang enggak ya, AI berarti ya. Coba kita klik ya. Not AI ternyata. Kalau ini teman-teman, ini adalah satu gambar breast cancer awareness. Apakah ini AI atau tidak ya? AI. AI. Coba ya kita klik. Yes, betul. Kalau ini teman-teman di era cuaca yang memang agak mendung sekali, apakah ini AI apa tidak? Not AI. Asli. Mungkin lihat tuh. Iya, Asli? asli. Asli. Asli ya, berarti not AI ya. Asli ya. Oke, kita klik. 1, 2, 3. Ternyata itu AI. Agak sulit ya teman-teman, karena memang AI ini kita sudah mungkin terpapar ya teman-teman, bisa melihat, kayaknya ini AI apa bukan gitu ya. Kalau misalnya ada berita apa begitu yang berupa gambar, video segala macam, kita bisa tebak begitu ya. Ternyata emang agak susah ya. Boleh satu lagi teman-teman, ini AI. AI apa tidak? AI, ada lagi AI sih. Bapak Ibu? AI? Mungkin Bapak Ibu AI-nya boleh minta komentar dulu, AI-nya bisa dilihat dari apanya ya? Gerakannya kah? Bayangannya? Atau bolanya? Kayaknya hordingnya deh kayaknya. Backgroundnya. Coba ya. Backgroundnya ya. AI berarti ya. 1, 2, 3. Yes, betul. Satu lagi deh bonus. Ini AI apa bukan? Kalau melihat si gradasinya sepertinya ini kurasa ini AI deh. Bagaimana Bapak Ibu? Asli. Asli? Not AI berarti ya? AI. Yes. AI.
Ada dua jawab, berarti kita jawab dari Bapak deh sekarang, not AI berarti ya. Berarti ini asli. Oh, ternyata AI. Oke deh Bapak Ibu, itu nanti kita akan mengulang lagi. Selain gambar, nanti juga ada permainan suara. Kita akan mendengar bahwa ini tuh AI apa bukan sih gitu kan. Terus ada video bahwa ini tuh AI apa bukan sih. Jadi nanti kita akan, kalau ada waktu, nanti kita ice breaking lagi untuk menebak bahwa ini tuh AI atau tidak. Oke, kita minta tepuk tangan dulu boleh untuk kita semua. Terima kasih. Ya, ada Kang Puji. Halo Kang Puji, selamat malam. Nanti kita Halo, MC kita kan. kita breaknya lagi Kang. Iya. Oke, baik Bapak Ibu akan tutup semua. Tadi kita sudah menjawab, ternyata memang agak sulit ya. Apalagi informasi di era digital ini, asli apa palsunya itu memang kita harus benar-benar jeli. Apalagi kita sebagai seorang public speaker, kita mempunyai public speaker yang baik juga, itu juga harus menyampaikannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan dengan baik. Oke, kalau begitu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Ini adalah Kak Dewi. Kak Dewi ini adalah seorang personal MC, dan kebetulan beliau ini saya hadirkan langsung di Bicara MC ini dari Bali. Boleh Kak Dewi say hi dulu? Halo, hai, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam, Selamat malam. Kak Dewi. Kak Dewi apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, Kak Diksi dan semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Kak Dewi. Kak Dewi sekarang di Bali ya Kak ya? Iya, lagi di Bali. Di Bali hari ini lagi cerah cuacanya. Di Bali lagi cerah cuacanya ya Kak ya? Kalau di Bandung sekarang memang lagi benar-benar hujan dari tadi siang ya. Kalau bahasa Sundanya mah hod-hod Kak di sini tuh ya. Jadi kita nggak kemana-mana kalau yang libur mah gitu ya. Jadi santai-santai di rumah gitu karena memang hujan di Bandung tuh merata. Tadi juga ada di Bengkulu dia bilang hujan juga. Oke Kak Dewi sudah siap untuk menyampaikan materi kali ini? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya. Tapi kebetulan kita kan harus berkenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi tadi saya sudah presentkan Kak Dewi sebagai pembicara narasumber, seorang MC profesional yang memang sekarang based on-nya dari Bali. Nah, saya akan tampilkan terlebih dahulu CV sosok seorang dari Kak Dewi, boleh? Ya, silakan. Oke, boleh ya. Sip. Oke, sudah terlihat CV-nya? Sudah? Terlihat. Sudah ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, Akang Teteh, kita sekarang akan mengenal sosok seorang dari Dewi Uma. Beliau ini adalah seorang MC, presenter yang memang profesional yang ada di Bali, di Pasar Bali ya, based on-nya. Ini, Kak Dewi ini adalah Master of Ceremony yang memang sudah 10 tahun of experience, jadi pengalamannya menghandle event, di wedding, di launching produk, festival, terus juga birthday party, modeling, competition, dan lain sebagainya. Wow, keren sekali ya. Memang kalau jadi MC itu sudah jadi makanan sehari-harinya bagi seorang Kak Dewi di Bali. Oke, education-nya Indonesian Open University, terus juga mendapatkan gelar Bachelor of Communication, terus work experience-nya menjadi radio announcer di Casanova 102 FM tahun 2014 sampai dengan 2018. Jadi memang Kak Dewi ini seorang MC juga, dulunya seorang radio announcer juga. Jadi memang pasti kalau misalkan ngomong public speaking ini pasti jagonya, ya kan? Terus jadi saya juga jadi tertarik nih Kak Dewi memang nanti menyampaikannya pasti materinya keren-keren sekali. On air for chart and prime time di program tentunya di Casanova tadi. Terus yang punya skillnya pastinya creativity, manajemen, leader, dan teamwork, dan freelance MC di Bali dan Lombok 2015 sampai dengan sekarang. Jadi menghandle semua event di per-MC-an yang ada di Bali dan Lombok. Nah, ini juga beberapa galeri atau foto-foto event ya dari seorang Kak Dewi Uma. Tadi kita disebutkan bahwa Kak Dewi itu MC-nya di birthday party, MC di top model, terus meet and greet, ngobrol competition, terus juga sempat photoshoot di top 10 Putri Hijab Influencer Bali 2024, dan tentunya MC Catering.
Ini juga press conference juga, birthday gathering, terus workshop di Bali Muslim Festival, MC seminar, dan MC Full English Muslim in Bali Anniversary. Wow, keren sekali. Boleh tepuk tangan buat Kak Dewi Uma, teman-teman sekalian. Keren sekali tentunya. Kak Dewi nanti bisa memberikan insight buat kami di sini sebagai peserta di sini di Bicara MC dan di Humas DPC Patil Kota Bandung. Nanti Kak Dewi boleh kasih kita insight-insight yang lebih, karena memang basically mungkin teman-teman di sini sebagai ATLM yang bekerja di laboratorium, ada juga mahasiswa, ada juga yang umum juga. Jadi nanti sosok seorang Kak Dewi ini bisa memberikan insight buat kami. Siap ya Kak Dewi? Insya Allah siap. Mudah-mudahan bisa memberikan insight positif buat semuanya hari ini. Oke Kak. Kita langsung ke materi Kak. Boleh, kita langsung ke materi. Boleh ke materi langsung? Materinya singkat saja hari ini. Oke, siap Kak. Ini terima kasih banyak loh Kak Dewi sudah menyempatkan waktunya bisa berbagi di sini, bisa berbicara di Bicara MC, dan tentunya bersama kami Humas DPC Patri di Kota Bandung. Luar biasa sekali effortnya Kak Dewi. Thank you so much. Nanti ketemu di Bali. Mudah-mudahan juga saya bisa main ke Bandung ya. Iya, semoga nanti kita bisa nge-MC di Bali ya berdua. Amin. Oke, kita lanjut ke materi dari Kak Dewi. Saya klik dulu materinya. Ini dia. Oke, untuk itu silakan untuk Kak Dewi untuk menyampaikan materi Speak with Impact Be Remind. Silakan Kak. Thank you Kak Diksi untuk kesempatannya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar kita lebih akrab aja. Iya, selamat malam. Karena Selamat di malam sini ya Kak. selamat malam, semuanya dari berbagai daerah. Jadi kita biar lebih akrab kita panggilnya teman-teman aja. Oke, hari ini saya akan membawakan materi mengenai public speaking secara umum. Mungkin teman-teman di sini sebelum kita mulai sudah pernah dengar atau mungkin tahu public speaking itu apa secara umum yang ada di bayangan teman-teman. Satu kata boleh, dua kata juga boleh, satu kalimat pun juga boleh. Mungkin ada yang tahu? Oke, Mas Puji boleh, silakan Mas Puji. Izin, salam kenal dari Jawa Barat. Saya Puji. Ya, itu Dewi. Salam kenal Mas Ya. Puji. Jadi kita menyampaikan informasi kepada lebih dari satu orang. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Puji. Ada lagi mungkin yang ingin? Oke, ada di room chat ternyata dari Kak Gegen. Sebentar, saya cek dulu. Kak Gegen ya. Halo Kak Gegen, katanya public speaking itu berbicara di depan umum atau untuk orang banyak. Wah, benar juga. Oke, ada lagi mungkin yang mau menjawab? Atau kita langsung next di slide pertama? Kak Diksi? Slide kedua maksudnya. Oke Kak. Oke. Yes. Nah, teman-teman, jadi public speaking itu sebenarnya banyak banget definisinya ya. Menurut para ahli juga banyak sekali. Tapi kali ini saya ambil secara umum saja. Jawaban teman-teman semuanya benar ya. Public speaking itu adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan ide, pesan maupun informasi agar audiens yang dituju itu memahami, terpengaruh dan termotivasi dengan pesan yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, menurut teman-teman, public speaking itu penting nggak? Penting. Penting banget Kak Dewi. Penting banget ya, oke. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang mikirnya public speaking itu cuma buat MC gitu ya, buat penyiar radio atau mungkin buat pembawa berita dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ternyata sekarang semua pekerjaan, semua sektor pekerjaan maupun mahasiswa ya tetap butuh kemampuan public speaking. Ini terbukti dari banyak yang buka kursus public speaking kayak gitu, komunitas public speaking, dan yang join itu pun dari berbagai sektor pekerjaan dan bahkan juga ada mahasiswa. Mereka mengatakan bahwa public speaking itu ternyata penting untuk semua bidang seperti itu.
Nah, kenapa penting? Public speaking itu kalau misalkan kita pelajari, kalau misalkan kita tekuni, public speaking ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri, kemudian mendukung perkembangan karir di dunia kerja, karena kalau misalkan kita udah terbiasa ngomong di depan umum gitu ya, pasti atasan kita atau mungkin dosen-dosen kita di kampus gitu ya, akan memberikan kepercayaan untuk kita mungkin sebagai moderator atau mungkin sebagai pemateri atau mungkin diberi kepercayaan sebagai MC seperti itu. Nah, public speaking ini juga bisa jadi aset personal branding loh teman-teman di yang relevan di era digital. Jadi buat teman-teman di sini mungkin meskipun backgroundnya dari kesehatan juga ada, dari berbagai macam background, mungkin ada yang nyambi sambil jadi konten kreator, FB Pro gitu mungkin ya. Ada Jadi, Kang Puji. ada ya, oke Mas Puji. Kang Puji pastinya. Masih pemula. Jadi perlu punya kemampuan public speaking untuk memproduksi konten-konten yang berbobot pastinya ya, yang sesuai dengan niche-nya, sesuai dengan audiensnya pasti ya. Oke, next Kak Diksi. Oke. Nah, di sini mengolah suara senjata utama seorang pembicara. Tipsnya apa aja? Kalau ketika kita menjadi public speaker atau mungkin pembicara, otomatis kita harus memiliki artikulasi yang jelas agar audiens ini bisa menangkap kata demi kata yang kita sebutkan seperti itu. Dan selanjutnya adalah intonasi yang variatif, karena kalau misalkan intonasi kita monoton itu akan membuat orang-orang juga bosan dengar apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi ini untuk fungsinya untuk menjaga energi dan juga emosi dari audiens sendiri. Nah, yang ketiga adalah tempo dan ritme. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan momen-momen yang kita bawakan. Contohnya seperti MC ya. Kalau misalkan membawakan acara akad, otomatis berbeda dengan tempo ketika kita berbicara atau menjadi MC di acara resepsi kayak gitu. Biasanya kalau akad kita akan membawakan dengan tempo yang pelan, formal, dan juga penuh makna seperti itu. Kalau misalkan di resepsi biasanya lebih semangat lagi, lebih ceria lagi. Dan selanjutnya adalah volume terkendali. Jadi di sini untuk seorang public speaker, volume yang kita sampaikan itu ketika berbicara itu harus sesuai dengan suasana atau acara yang kita bawakan, seperti itu. Nah, biasanya untuk melatih seorang public speaker itu agar dapat melakukan tips-tips di atas, kita biasanya latihan vokal nih teman-teman. Bukan cuma penyanyi aja yang latihan vokal ya, tapi seorang public speaker juga perlu latihan vokal, yaitu ada senam mulut, pernafasan diafragma, humming, dan juga pitch control. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang biasa senam mulut. Oke, kali ini kita ada ya. Ya. Oke, kali ini yang teman-teman yang mungkin tidak punya kesibukan, boleh di on kamera karena kita mau praktik senam mulut dulu ya, biar nanti lebih terbuka lagi, nggak kaku-kaku otot-otot mulut dan juga rahangnya. Oke. Boleh banget Kak, boleh. Boleh ya. Oke. Oke, ini bagian praktis dari materi aku malam hari ini, yaitu latihan senam mulut. Mungkin bisa dipraktekkan. Biasanya buat teman-teman yang mungkin sudah terbiasa membawakan menjadi pemateri atau mungkin sebagai pembicara, humas dan lain sebagainya, mungkin sering banget merasa kurang percaya diri saat berbicara kalau misalkan kita rahangnya itu belum rileks seperti itu ya. Jadi untuk memulai aktivitas
public speaker atau mungkin berbicara depan umum, meskipun juga sebagai content creator yang cuman ketemu orang lewat digital atau mungkin lewat layar, itu kita perlu latihan senam mulut biar tujuannya adalah saat kita berbicara itu nggak kepleset-kepleset maksudnya ya. Mungkin harusnya bilang kolesterol jadinya kolesterol. Ini biasanya ketukar-tukar gitu ya Bu ya. Bu Nurjana sampai Iya, ketawa. betul. Keceletot, Kak, ya. Jadi itu pentingnya sih senam mulut ya teman-teman. Biasanya pagi-pagi itu juga boleh baru bangun kita senam mulut biar rahang ototnya juga terrelaksasi ya. Buat teman-teman yang nggak bisa on kamera nggak apa-apa banget, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kita boleh dipraktekkan nanti sendiri di rumah ya. Hati-hati yang lagi di jalan, yang lagi kejebak macet juga hati-hati. Dan yang lagi jagain bayi juga, wah mudah-mudahan tidak terganggu ya dengar suara saya. Oke. Adisi boleh ininya layarnya agak kepotong untuk senam untuk presentasinya. Oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman untuk latihan senam mulutnya. Contohnya itu adalah kalian teman-teman bisa mencoba membuka rahang mulutnya dengan lebar, kemudian ditutup. Boleh dilakukan sampai 5 kali sampai ngerasa agak rileks. Oke. Repetisi 5 kali boleh. Semakin sering juga boleh, semakin sering semakin bagus. Yang kedua, jarinya sampai dihitung berarti ya, Kak? boleh gitu ya? dalam hati aja gitu ya, soalnya nggak bisa kan sambil gitu. Oke. Terus kita praktek yang kedua adalah membaca huruf vokal berulang. Ya, jadi secara lebar-lebar ya kita sebutkannya, secara jelas gitu ya. A, I, U, E, O, U, E, O. Boleh pelan A, I, U, E, O. Nah, itu juga boleh dilakukan selama 5 kali atau mungkin mau 10 kali pun juga bebas, sambil di jalan, sambil berangkat kerja, itu boleh dipraktekin biar nggak kaku misalkan mau ngomong sama atasan nantinya. Terus, dan yang terakhir, ini yang penting untuk teman-teman biar nggak kepleset antara ngomong R sama nyebutin huruf R sama L gitu ya. Kayak yang saya contohin tadi, kolesterol jadi kolesterol. Oke, jadi ini yang namanya latihan humming, mengeluarkan suara itu lebih sering juga boleh. Biasanya untuk melatih resonansi biar nggak kepleset-kepleset juga bicaranya. Jadi boleh sambil di jalan atau mungkin lagi kejebak macet sekarang, coba itu cukup gimana? Sudah terasa berbeda dari sebelum praktek tadi? Iya, Kak, aku rasa enak. Rasa enak kan ya? Jadi lebih luwes gitu, Kak. Lebih luwes lagi ya rasanya, otot rahangnya. Oke, mudah-mudahan senam mulut ini bisa dipraktekkan seterusnya buat teman-teman yang mungkin memerlukan senam mulut ini untuk persiapan sebagai pembicara atau materi atau mungkin sebagai humas nantinya dipersilakan, atau mungkin sebagai MC di sini mungkin ada yang jadi MC juga. Ada, Kak, banyak, Kak. Juga ya? Ada banyak, Kak. Ada banyak ya. Di sini MC, Oke, Kak. ini bisa dijadikan sedikit tips untuk teman-teman gitu ya. Kita sharing aja ya, karena di sini saya yakin orang-orangnya sangat-sangat keren dan juga sudah expert di bidangnya. Oke, next Kak Diksi. Oke. Mungkin nanti untuk materinya boleh di-share juga Kak Diksi ke teman-teman kalau bagi yang memerlukan gitu ya. Nah, public speaking yang baik itu sebenarnya secara teori ada 4 ya. Public speaking yang baik itu apabila materi yang kita sampaikan jelas. Yang jelas itu yang kayak gimana, yang tersusun rapi dan juga berurutan sesuai dengan runtutan acara seperti itu. Bukan materi yang tidak berurutan atau tidak runtut ya. Dan yang kedua adalah penyampaiannya menarik. Nah, itu tadi untuk penyampaian menarik itu kita perhatikan dari intonasi
si berbicaranya, ekspresi wajah. Jangan lupa juga kontak mata ke audiens. Jangan terpaku sama teks. Biasanya kan kalau MC bawa cue card ya. Biasanya kalau cue card itu kan ada contekannya lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa MC buat cue card, tapi jangan selalu melihat cue card. Jadi kita harus sering-sering kontak mata sama audiens. Boleh juga yang suka ngejokes atau mungkin kalau memang bukan orang yang humoris, boleh ganti dengan ice breaking ya. Kak Desi tadi kita ngasih ice breaking ke kita di awal tadi. Jadi kita lebih akrab lagi sama audiens kayak gitu. Dan lebih membantu meningkatkan semangat audiens. Ya. Terus yang ketiga adalah bahasa tubuh atau gestur yang tepat. Nah, ini biar kita terlihat lebih luwes aja sih di depan audiens, biar nggak kelihatan kaku kayak gitu. Jadi senormalnya kita bagaimana gaya kita berbicara aja, pembawaan asli kita ya, naturalnya seperti apa. Terus yang terakhir adalah interaksi dengan audiens, seperti saya tadi adalah memberikan sesi tanya jawab atau mungkin sharing sama teman-teman. Oke, next Kak Diksi. Oke, ini persiapan ya, kata-kata yang biasa saya ingat adalah preparation is important before we start the action. Jadi persiapan itu sangat penting sebelum kita memulai suatu tindakan. Nah, Adiksi boleh slide-nya agak digeser sedikit. Nah, oke, jadi persiapan yang perlu kita lakukan adalah pelajari materi yang akan kita bawakan dengan baik, kenali siapa audiens kita, kemudian latihan yang bisa teman-teman lakukan sebelum menjadi pembicara adalah kalau misalkan suka ngomong di depan cermin, boleh ngomong di depan cermin, atau kalau teman-teman pengen dengar suaranya seperti apa pembawaannya, boleh direkam pakai HP kayak gitu. Dan terakhir adalah siapkan media pendukung jika diperlukan. Misalkan kalau teman-teman menjadi seorang pembicara atau mungkin moderator saat Zoom meeting gitu ya. Jadi media yang mendukung diperlukan adalah kayak laptop kayak gitu. Nah, jangan lupa jaga kualitas suara. Nah, kalau yang ini perbanyak minum air putih ya. Itu memang suatu hal yang sudah umum. Karena kalau kita nggak jaga kualitas suara kita, kalau misalkan kita nggak banyak minum air putih, biasanya MC itu rawan radang tenggorokan kalau ngomong kalau pola makannya nggak dijaga gitu ya. Terus atasi rasa gugup atau grogi sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Dan yang terakhir yang terpenting adalah berdoa sebelum memulai kegiatan. Oke, next Kak Diksi. Oke. Nah, ini nih tips mengatasi demam panggung yang biasa saya praktekkan sebelum on stage. Biasanya saya bagi dua. Yang pertama sebelum memulai acara. Yang pertama adalah ini biasanya kayak orang olahraga ya. Kita tarik nafas perlahan kayak yoga ya. Kita tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan kayak gitu. Nah, biasanya saya itu kalau misalkan sebelum MC itu saya selalu bekal air putih. Meskipun di tempat acara disediakan, tapi saya selalu menyediakan air putih untuk diri saya sendiri gitu. Jadi ini tuh menjadi kebiasaan yang udah mendarah daging, selalu bawa air putih. Dan kalau teman-teman suka ngemil apa gitu ya, untuk mengatasi grogi, bawa cemilan favorit kalian, mungkin coklat atau mungkin makanan-makanan ringan lainnya yang mini bisa masuk ke tas gitu. Jadi biasanya makan atau minuman favorit itu bisa meningkatkan mood kita sendiri. Kalau mood kita bagus, otomatis kita pasti akan punya pikiran yang positif kayak gitu. Tapi kalau misalnya mood kita mumet, jelek, terus nggak ada hal yang bikin kita moodnya naik, nanti akan ngaruh ke acara yang kita bawakan gitu biasanya. Nah, yang ketiga, afirmasi positif ke diri sendiri. Ini tuh penting ya teman-teman.
kita harus mengafirmasi diri kita kalau misalkan kita tuh oke, aku bisa nih, aku bisa, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar kayak gitu. Kita harus set pikiran kita yang baik-baik harus ditanamkan di dalam pikiran kita. Jangan sampai overthinking itu mengalahkan fokus kita kayak gitu. Nah, yang keempat ini poin yang biasanya penting saya jaga. Selain ini juga akan menjadi attitude kita ya di para ini IO atau mungkin penyelenggara acara. Kita usahakan datang lebih awal, mungkin sejam sebelum acara dimulai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita datang lebih awal, kita bisa berkenalan dengan panitia yang ada, bisa mempelajari situasi tempat acara, dan juga bisa berkenalan dengan audiens. Jadi kita lebih membangun keakraban di awal sebelum acara tersebut dimulai, kayak gitu. Nah, yang kelima adalah gunakan pakaian yang nyaman, yang membuat kalian merasa tidak terganggu saat membawakan acara tersebut. Yang keenam adalah poin tadi, adaptasi dengan lingkungan, yaitu di sana kalian harus bisa, teman-teman harus bisa mengakrabkan diri, beradaptasi dengan orang-orang yang ada di dalam acara tersebut. Nah, selanjutnya saat acara berlangsung, ketika masih merasakan demam panggung atau mungkin grogi gitu ya, apalagi ketemu sama orang-orang mungkin pejabat penting gitu ya, sebelum kita mulai opening acara, boleh dimulai dengan senyum dulu saat kita sudah ada di atas panggung. Senyum, lalu kita kontak mata dengan audiens, kita tetap sekilas. Setelah itu kita baru opening, seperti itu. Nggak apa-apa, jeda persekian detik itu nggak apa-apa. Kita opening acara, lalu kita bangun interaksi yang ringan sama audiens. Seperti ADC tadi nanya, teman-teman gimana kabarnya? Nanyain cuaca, Bandung gimana, Bengkulu gimana, hujan nggak, kayak gitu. Ya, itu bagus banget kita bangun interaksi ringan sama audiens juga. Kemudian improvisasi itu perlu, tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalkan terlalu banyak atau terlalu panjang, itu bakal bikin audiens tuh bosen kayak gitu ya. Dan akan kemana-mana jadinya omongannya. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah jeda. Ketika teman-teman mungkin ngerasa ngeblank, lupa mau ngomong apa, it's okay. Kita jeda aja dulu, kita tarik nafas, senyum lagi, kontak mata sama audiens. Setelah itu baru kita lanjutkan pembicaraan yang harus kita sampaikan. Jadi untuk mengatasi blank tadi ya. Next, Kak Diksi. Nah, gimana cara kita membangun kesan dengan audiens, baik di dunia nyata maupun di dunia virtual? Caranya adalah untuk menajamkan pesan, hindari kalimat yang bertele-tele, ulangi poin yang penting, gunakan call to action, mungkin kayak ngajak audiens untuk bertepuk tangan seperti Adiksi tadi, dan menciptakan dampak di era digital. Maksudnya di sini adalah berikan pesan yang singkat dan tajam. Biasanya kalau misalkan kita konten kreator mungkin ya, biasanya kalau kalau kita nonton video-video di media sosial, kalau durasinya terlalu panjang dan pesan yang disampaikan bertele-tele, orang-orang pasti bakal cepat bosan ya untuk mendengarkan. Biasanya orang lebih memilih menonton video yang durasinya nggak lebih dari 1 menit. Bener nggak, Kak Puji? Iya, betul ya. Kalau misalkan durasinya 2 menit, 3 menit, dan omongannya muter-muter, orang juga pasti bakal, apa sih yang dibahas gitu ya. Jadi, untuk menciptakan dampak audiens di era digital, kita perlu menyampaikan pesan yang singkat tapi tajam, visualnya kreatif. Kalau visual kreatif, biasanya kita harus bisa ngedit ya, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, mungkin boleh belajar aplikasi editor ya, editing. Kemudian interaksi digital dengan audiens, dan juga kuasai teknologi pendukung dan konsisten. Seperti itu. Next, Kak.
Nah, sebenarnya public speaking itu kan kalau misalnya orang zaman dulu menganggap public speaking itu ada panggung, mikrofon, tatapan sama audiens langsung. Tapi sekarang ini pun aktivitas yang kita gunakan, yang kita jalankan sekarang adalah public speaking gitu, sama juga ya. Oke, next Kak Diksi. Oke, terakhir, public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Jadi itu bukan bakat ya, yang lahir, yang kita bawa dari lahir. Itu mitos ya kalau orang bilang public speaking itu adalah bakat gitu. Bukan. Jadi public speaking itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapapun dan bisa dilatih oleh siapapun. Jadi keberhasilan berbicara di depan umum tergantung sama kesiapan kita sendiri, kejelasan pesan yang disampaikan, kemudian kemampuan kita membangun hubungan dengan audiens. Jadi manfaatkan setiap peluang yang datang ke teman-teman untuk menambah pengalaman teman-teman, portofolio teman-teman, dan kuncinya adalah kita berani mencoba mengambil peluang tersebut dan latihan dengan konsisten seperti itu. Oke, next Kak Diksi. Ya, sekian materi dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sangat antusias mendengarkan pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan yang di jalan juga bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Waktu saya kembalikan kepada Aktisi. Oke, terima kasih banyak Kak Dewi yang sudah menyampaikan, memberi pesan, ngasih insight buat kita bagaimana menjadi seorang public speaking. Tentunya ini menjadi hal yang luar biasa, yang pastinya ini menjadi bekal buat kita nanti di profesi masing-masing. Kalau misalkan saya mungkin teman-teman dari ATLM misalkan, nanti kita bisa aplikasikan tadi beberapa tips and trick yang memang dari Kak Dewi bagikan kepada kita. Oke, Kak Dewi terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa kali ini. Teman-teman, boleh kita aplaus buat Kak Dewi yang dari Bali khusus hadir di tengah-tengah kita di Bicara MC. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman kalau ada, ya baik Kak Dewi. Oke teman-teman, kalau misalnya mau ada bertanya atau sharing-sharing juga boleh. Kalau mau share mungkin pengalamannya teman-teman yang sudah menjadi seorang moderator, mungkin sudah terbiasa menjadi seorang public speaker, misalkan boleh di-share juga atau mau ditanyakan, boleh juga silakan. Oke, sebelumnya saya ingin nyapa dulu, boleh ya Kak Dewi ya, karena mungkin teman-teman yang baru bergabung, yang mungkin tadi kan di jalan ya, ada hal-hal mungkin yang memang baru bergabung. Saya satu persatu deh, saya ingin menyampaikan hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, Kang Malam, Kang Puji. Diksi, Teh Dewi. Halo Kang Puji ini teman-teman adalah beliau ini adalah humas di DPW Patelki Jawa Barat, istimewa. Ya, terus juga selamat malam Kak Anti dari DPC Kota Bekasi. Halo Kak. Selamat malam Kang Diksi. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam. Ya, terus juga ini juga selamat malam buat Kak Reti Nuraini. Kakak dari mana Kak? Kalau boleh tahu? Dari Sumedang. Wah, dari Sumedang? Iya. Oh, kemarin kita ketemu ya? Mampir ke Sumedang. Biar jadi orang pintar. Asik, siap. Iya kan kita tahu, jadi akan serba tahu. Mantap. Oke, selamat malam juga hatur nuhun Kak Reti, Bu Reti. Terus juga Ibu Kak Nurjana atau Ibu Nurjana dari Bandung. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terus juga Kak Ani Royani, ini juga tim humas dari DPC Patelki Kota Bandung. Selamat malam. Terus juga ada Barik, ada Suryani, Teh Tiwi pastinya, ada Kartini, ada Jo dari Bengkulu. Halo Jo, Bengkulu aman? Halo, selamat malam juga. Bengkulu aman insya Allah. Selamat malam, Bengkulu aman. Bagaimana kabarnya di Bengkulu? Aman dong. Aman. Kalau boleh tahu di Bengkulu kakak sebagai saya profesinya sebagai ketua bagian humas Kak. Wah, di Patelki juga bukan? Iya, di Patelki juga. Oh, oke. Salam kenal ya Kak Jo, mungkin nanti kita bisa kolaborasi ya.
Terus Siap, juga siap Bang. Makasih ya. ya hatur nuhun, terima kasih Kak Ice Supiati, selamat malam. Kak Kia Rifki, selamat malam. Dan tentunya selamat malam buat Bang Johan, ini adalah ketua dari DPC Patel Kota Bandung. Terima kasih Bang Johan sudah menyampaikan waktunya. Beliau adalah support system kami juga di DPC Patel Kota Bandung. Selamat malam Bang Jo. Terus Kak Malam, Bang. Gegen, Kak Noy, Kak Sri, terus Kak Nova, Noviani, terus ada Kak Siska, terus ada tadi Putri DPC Karawang, terus juga ada Rina, terus ada Siska juga dari Patelki Kota Bekasi, ada Clara Zubaidah, Yeni Ekawati, dan Derana Kusuma. Oh, ini adalah mahasiswa dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Oke, teman-teman mungkin saya persilakan, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kang Puji, boleh share? Banyak yang mau ditanyain sebenarnya. Mungkin saya Silahkan. kasih kesempatan sama yang lain Ya. dulu, mungkin yang belum sempat untuk bertanya. Ya, Kang? boleh. Boleh nih, Teman-teman. Adisi ada di room chat. Dari Oh ya, Kak Siska. Oke, terima kasih Kak Siska. Saya bacakan ya Kak Dewi, buat Kak Dewi ya. Kak Dewi, bolehkah dicontohkan sedikit saja opening MC tapi acara anak TK gitu ya Kak? Oke. Oh, kayaknya seru nih Kak. Opening ya buat anak-anak TK gitu ya. Siap Kak, Mbak silakan. Siska ini guru TK atau profesinya apa? Kalau boleh tahu. Kak Siska ini adalah seorang jurnalis katanya Kak. Wow, Sekali luar menjadi biasa. advokat. Wow. Oke. Sesekali kayaknya MC ya benar-benar. kayak di acara TK. Benar. Oke. Biasanya kalau anak TK itu kan sekitaran umur 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Dan mereka tuh masih tergolong anak-anak yang fun gitu, energinya tinggi banget gitu ya. Jadi kalau membawakan acara anak TK, sepengalaman aku, biasanya MC ulang tahun ya, ulang tahun anak-anak untuk umuran anak TK gitu. Biasanya aku openingnya sangat sederhana, dengan bahasa yang sederhana saja, agar anak-anak ini apa namanya, tetap mengerti apa yang kita sampaikan kayak gitu. Karena kan tingkat pemahamannya masih berbeda dengan anak-anak SD kayak gitu. Misalkan contoh nih, kita nggak perlu memberikan salam dalam bentuk mungkin assalamualaikum atau mungkin shalom, salam-salam agama masing-masing ya, kayak Om Swastiastu kayak gitu. Mungkin itu nggak perlu disatakan. Jadi kita bikin openingnya yang fun aja, mungkin selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini. Jadi kita satu kalimat, jadi biarkan mereka langsung merespon kan. Selamat pagi adik-adik, pasti mereka akan menjawab selamat pagi kakak kayak gitu. Jadi pasti mereka tuh ceria banget gitu loh pembawaannya. Nah, apa kabar hari ini kayak gitu. Baik kak, sehat gitu. Mungkin banyak yang jawab gini ya. Oke, hari ini kita akan lomba 17 Agustus. Nah, siapa yang mau dapat hadiah? Kayak gitu. Jadi kita berikan opening yang singkat, tapi bahasanya mudah dipahami sama anak-anak gitu. Dan lebih sering melemparkan pertanyaan untuk mereka berinteraksi sama kita. Karena kan biasanya anak TK agak kurang fokus ya kalau kita terus bicara, tapi kita nggak nanya sama mereka, itu biasanya mereka akan sibuk main gitu ya. Jadi lebih baik kita lemparkan pertanyaan yang sekiranya mudah dijawab sama mereka, dan untuk mood booster, meningkatkan semangatnya mereka kayak gitu. Untuk kita mengetahui antusiasnya mereka di acara tersebut kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dewi. Oke, Kak Siska, yang sudah bagaimana? Ya. Sudah cukup? Kalau chaos Kak, kemarin acara Hari Guru nggak kekontrol gitu. Oke. Oke. Kalau chaos gimana ya Kak ya? Biasanya sih kalau anak TK emang agak susah diatur, belum bisa kita atur sedemikian rupa untuk fokus ya, berbeda dengan anak SD gitu. Karena memang mereka basicnya memang
bermain gitu loh. Jadi kita yang harus mempersiapkan suara dan energi kita harus full karena untuk mengimbangi anak-anak kecil tadi kayak gitu. Nah, caranya kalau misalkan acaranya chaos, kita kumpulkan lagi anak-anaknya. Kita biasanya ajak agar fokus lagi. Caranya seperti ini. Oke, kita perhatiin Kak Dewi lagi dong. Oke, Kak Dewi mau ngetes nih siapa yang masih fokus di kegiatan ini. Kalau Kak Dewi bilang halo, adik-adik bilangnya hai kayak gitu. Jadi kita ngetes fokusnya lagi kayak gitu. Atau mungkin kita bisa alihkan fokusnya mereka kalau misalnya tadi mereka bermain tidak fokus dengan mengikuti acara, kita alihkan. Oke adik-adik, kita sebentar lagi akan ada games loh, atau mungkin ada apa, mungkin ice breaking kita ajak ya. Kita akan ada games loh. Tapi janji ya, adik-adik harus tenang dulu. Setelah sesi yang ini berakhir, kita akan mulai games ya, adik-adik. Siapa yang mau ikut game? Saya, gitu biasanya. Oke, gitu. Jadi kita berikan untuk berikan semangat baru untuk anak-anak tersebut gitu sih biasanya. Biar mereka lebih antusias lagi karena mereka pasti akan cepat on off ininya, semangatnya. Kayak gitu. Oke, Kak Dewi, terima kasih banyak sudah mengasih insight juga. Ternyata memang kalau anak kecil itu, TK itu memang kita harus membawaannya harus happy, harus riang gembirang, dan banyak sekali ice breaking activities yang memang harus kita tampilkan. Oke, teman-teman, rekan-rekan semua, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang ingin sharing lagi, ingin ngobrol-ngobrol lagi, atau misalkan nanti mau ditanyakan, kita nanti sambung setelah materi yang akan disampaikan sama Teh Tiwi. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang bicara MC dari sisi MC, Master of Ceremony dari seorang Kak Dewi. Nah, kita kali ini juga kita akan hadirkan sosok seorang Teh Tiwi Kasavela. Beliau ini adalah seorang praktisi media. Nanti kita akan ngebahas tentang jurnalis, teman-teman. Memang ini juga penting buat kita pastinya di era digital ini, bagaimana kita bisa mengetahui jurnalistik dari sisi seorang Teh Tiwi. Nanti kita akan berbagi bersama Teh Tiwi Kasavela. Oke, halo Teh, selamat malam. Halo Kak Diksi dan teman-teman, selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Kak Tiwi ini adalah seorang founder dari Bicara MC pastinya. Beliau juga praktisi media dan tentunya selalu berkolaps dengan aku ya di Bicara MC. Dan alhamdulillah acaranya terus berjalan bersama Humas DPC Patroli Kota Bandung juga. Oke, Teh Tiwi, apa kabar hari ini? Kalau kabar sih baik-baik aja ya, cuman mungkin banyak kan ya karena sekarang tuh banyak bencana di mana-mana, banjir. Betul sekali, iya Teh ya. Ini tuh resah gitu, tapi alhamdulillah sehat semua. Ya, mudah-mudahan juga bencana-bencana, kondisi yang tidak stabil ini bisa balik lagi pulih ya, biar kita bisa tetap enjoy dan juga fun gitu menjalani hari-hari kita. Oke, Teti berarti sudah siap ya untuk menyampaikan materi dan sharing-sharing di Bicara MC kali ini? Siap dong. Ini mah ngobrol santai. Oke, teman-teman, sebelum Teh Tiu menyampaikan insight-insightnya, materi-materi yang akan disampaikan, saya ingin kita berkenalan dulu dengan Teh Tiwi. Saya ingin menampilkan CV dari sosok seorang Teh Tiwi. Sebentar ya, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat CV-nya, teman-teman? Terlihat. Sudah ya. Oke, saya ingin menyampaikan kita berkenalan dulu dengan sosok seorang Teh Tiwi Kasavela, Esos Emsos. Beliau adalah seorang praktisi media, dan juga saya sudah disebutkan bahwa founder dari Bicara MC, Bincang Jurnalis, dan lain sebagainya. Banyak sekali platform yang Teh Tiwi buat untuk menyampaikan dari sisi media yang Teh Tiwi buat di platformnya banyak sekali. Nanti boleh kita follow juga ya. Teh Tiwi ini adalah
pendidikannya di S1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2012 sampai dengan 2016. Terus juga S2-nya di Komunikasi Penyiaran Islam, masih di UIN juga, lulusnya di 2020. Dan tentunya sekarang lagi S2 kembali di Pariwisata Budaya dan Keagamaan di UHN I Gusti Bagus Sugriwa di Denpasar. Dari Bandung ke Denpasar. Dari Teteh Teres Sunda menjadi apa ya kalau di Bali mah? Kakak Made. Apa kakak apa teh? Jadi ini ya, jadi Teteh Bali ya teh ya. Tentunya Teteh ini lahir di Bandung 5 Oktober 94. Pastinya memiliki minat yang kuat dalam eksplorasi, penulisan, kajian sejarah, dan tentunya berkomitmen untuk menjadi perempuan berdaya yang mampu mewujudkan impian serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui karya yang dihasilkan oleh sosok seorang Teh Tiwi. Aktivitasnya sekarang adalah dari bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang sebagai announcer juga ya di Radio Sonata di Bandung, penyiar juga, scriptwriter juga, terus juga November 2018 sampai dengan sekarang Teh Tiwi juga sebagai jurnalis di pasjabar.com. Kebetulan Teh Tiwi adalah sahabat saya, teman saya. Jadi kalau misalnya ada acara DPC pada Kota Bandung, saya suka minta bantuan untuk peliputan media. Jadi Teh Tiwi ini baik banget untuk kita sebagai ATLM, PTLQ juga yang nantinya bisa publikasi gitu kegiatan-kegiatan kita bisa sampaikan melalui media. Thank you banget loh Teh Tiwi. Terus hobi dan karya tentunya Teh Tiwi sebagai penulis 5 novel berjudul Terbakar Delusi. Ini juga novel yang sudah diterbitkan dari sosok seorang Teh Tiwi. Terus juga Gulana Rindu, Serpihan Hasrat, Gejolak Sepi, dan Utopia Gila. Wow, keren banget ini mah. Terus Teh Tiwi juga sebagai content creator, banyak banget pengikutnya di TikTok ya, membuat konten terkait spesialis sejarah di akun TikTok dan YouTube @tiwi_kasavela. Jadi teman-teman kalau mau follow boleh banget. Nanti kalau misalkan kita mengenal langsung ke Teh Tiwinya boleh banget ya di akun media sosialnya. Terus juga komunitasnya founder dari komunitas Temu Sejarah, Temu Sejarah Indonesia, dan platformnya di Bicara MC Academy. Oke. Boleh tepuk tangan buat Teh Tiwi dulu teman-teman. Banyak banget ya, ini luar biasa banget buat kita menjadi sosok yang memang luar biasa dari Teh Tiwi. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga ya, tanya-tanya ke Teh Tiwi, boleh sekali. Thank you. Yes, sudah CV-nya, sudah berkenalan sedikit-sedikit. Untuk itu saya persilakan untuk Teh Tiwi Kasavela untuk menyampaikan materi di kelas Bicara MC dan Jurnalis kali ini. Silakan Teteh. Hatur nuhun Kak Diksi, luar biasa ya. Rasanya seneng banget karena ini udah kali kesekian bisa kolaborasi sama Kak Diksi juga, sama Pak Telki juga, karena sebelumnya kan aku tuh sempat nulis beberapa berita ya. Nah sekarang bisa ngobrol. Yeah. Jadi ini kita sharing session aja ya teman-teman. Pengalaman aku sebagai seorang jurnalis kira-kira sekitar udah hampir 10 tahun ya. Lama juga ya, ternyata nggak kerasa gitu. So fast gitu. Tapi oke, Kak Diksi boleh ditampilkan buat PPT-nya. Oke, siap Teh. Sudah terlihat Teh? Oke. Ya, terlihat. Ya, oke. Silakan. Bicara ala jurnalis. Jadi ini mah sharing aja ya teman-teman. Dulu banget. Aku tuh pikir kalau misalnya seseorang bisa tampil di publik, terus bisa ngomong, wah dia jago gitu publik tuh. Tapi ternyata public speaking itu nggak sesimpel itu ternyata. Kalau orang bisa maju ke depan, terus ngomong, dia belum tentu jago. Kan ada juga ya, kadang-kadang ada orang ngomong kita malah kesel gitu. Ah dia tuh mendingan diem gitu daripada ngomong. Kadang gitu nggak sih? Ada orang yang ngomongnya tuh muter-muter, terus juga ngomongnya tuh nggak sesuai konteks. Atau mungkin teman-teman di zaman SD, SMP, sampai SMA gitu ya, pasti ada kan, adalah
yang kadang yang suka random gitu nanya ke guru, tapi sebenarnya udah dibahas sama gurunya. Atau dia yang tiap kali ada pelajaran nanya aja terus gitu ya. Jadi kadang-kadang bukannya kita malah enjoy mendengarkan dia berbicara atau ngomong, yang ada kita malah jadi jengah gitu terus atau kesel. Nah itu ya yang ngebedain antara cuman berani berbicara di depan publik atau kita punya keterampilan untuk berbicara di depan umum gitu teman-teman. Jadi berbicara di depan umum atau public speaking itu bukan semata-mata kita bisa ngomong gitu, tapi bagaimana kita bisa waktunya berbicara, waktunya diam gitu, waktunya menyimak. Nah, ini juga bagian dari keterampilan public speaking yang pada akhirnya saya pahami dari hari ke hari gitu ya. Karena ya ternyata public speaking itu memang lumayan kompleks dan belajarnya juga harus terus-menerus apapun profesinya. Meskipun tadi kalau Kak Dewi MC gitu, saya jurnalis, ternyata jurnalis juga butuh public speaking. Ini termasuk teman-teman juga yang di ATLM ya, laboratorium medik. Mungkin dari namanya mah kayaknya ini berurusannya sama teknik-teknik gitu, sama cairan-cairan manusia, meneliti, menelaah, tapi ternyata tidak seperti itu juga ya. Ngobrol-ngobrol sama Kak Diksi kemarin, ternyata memang dari seorang pekerja di laboratorium pun harus menyampaikan hal-hal itu kepada keluarga pasien gitu ya, atau kepada dokter, dan itu semua butuh keterampilan public speaking. Dan memang benar, mungkin public speaking itu ngomong di depan publik, di depan orang banyak, tapi ternyata ngobrol one on one gitu ya, ngobrol sama satu orang, berdua pun itu termasuk dari public speaking juga teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh keterampilan gitu. Kita butuh berbicara dengan baik, sesuai, meskipun itu hanya pada satu atau dua orang. Baik, berikutnya Kak Diksi. Oke, kenapa cara berbicara itu penting banget ya teman-teman? Ya di era digital sekarang pasti udah semua orang lah ya pengen eksis gitu. Tampil di media sosial, apalagi banyak yang joget-joget di TikTok, atau yang cerita-cerita, pokoknya udah banyak banget gitu. Nah, kadang-kadang yang membedakan itu adalah personal branding atau suara juga. Kan suka ada nih orang yang cara berbicaranya tuh kayak misalnya hai guys, apa kabar? Aduh, hari ini bla 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 gitu ya, atau agak manja dan lain-lain. Atau ada juga mungkin yang cara berbicaranya itu lebih reflektif atau juga lebih santai, yang mengalir gitu ya. Nah, ternyata apa yang kita omongkan juga itu adalah personal branding kita, teman-teman. Makanya kan misalnya si Kak Diksi mah orangnya tuh ceria pisan, orangnya tuh enjoy, happy, have fun, we pokoknya jeung si Kak Diksi mah meureunnya gitu. Kenapa? Karena dia tuh selalu membawa aura semangat, cara ngomongnya hangat, tapi mungkin ada juga kita ke teman kita yang bawaannya teh baduae, atau karena di sini banyak orang Jawa Barat jadi nggak apa-apa ya ada istilah sedikit bahasa Sunda gitu yang cara ngomongnya tuh sedikit-sedikit atau ya jutek. Nah, itu juga bagian dari personal branding. Oh, ternyata dia itu adalah orang yang jutek. Nah, seperti itu ya. Jadi dari cara kita berbicara, suara kita itu adalah personal branding juga. Apalagi di era digital sekarang kita bikin konten terus kita ngomong itu pasti keinget nih sama orang-orang. Oh, ini karakternya seperti ini nih, dia dewasa. Dia mah masih pibude dadakeun tah gitu. Non sih bahasa Sunda namanya siga childish gitu. Bahasa Sunda namanya masih kanak-kanakan gitu. Nah, itu adalah bagian dari personal branding juga, apa yang mau kita sampaikan kepada orang ya dari cara kita berbicara. Nah, ada penelitian juga yang bilang katanya sekarang itu konsentrasi manusia gara-gara digital, gara-gara platform TikTok, gara-gara ya YouTube Short gitu ya, orang tuh semakin gak konsen teman-teman. Jadi 8 detik biasanya udah aduh gak konsen. Bahkan ikan mas aja nih penelitiannya dia butuh waktu 9 detik buat gak konsen, tapi ternyata manusia lebih cepat lagi gak konsennya. Nah, maka dari itu ternyata memang supaya orang-orang tuh bisa memperhatikan kita harus menampilkan sesuatu yang membuat mereka tuh tiba-tiba melihat dengan
lebih fokus gitu. Nah, ini juga ya saya sebagai content creator juga di TikTok gitu ya. Ada beberapa konten yang bisa 1 juta, 2 juta gitu itu karena memang ada beberapa hal yang menyentuh ke dalam diri manusia gitu. Nah, kadang berbicara juga ini nyambung sama yang namanya itu relatable atau juga menyentuh hal-hal sisi terdalam. Makanya kenapa kalau yang galau-galau ya biasanya ini mah nyambung aja ya antara jurnalistik antara konten karena saya ada di bidang itu gitu. Kadang konten-konten yang menyentuh kepada sisi personal gitu, kesedihan, ya yang relate itu lebih naik gitu dibandingin sama hal-hal yang terlalu formal atau juga informatif. Nah, jadi memang kalau ngomongin public speaking itu luas sekali, termasuk dari tadi cara berbicara, cara kita menyampaikan, sama pesan yang kita sampaikan itu nyentuh ke dalam hati nggak sesuai dengan realita orang-orang nggak. Biasanya semakin kena realita orang, orang bakal semakin menyimak gitu. Berikutnya Kak Diksi. Nah, ini juga dari perspektif jurnalis, teman-teman. Jadi mungkin beda ya kalau tadi Kak Dewi Umas sebagai seorang MC, biasanya kan lebih improvisasi ya, karena banyak event-event itu ada acaranya yang informal atau lain-lain. Nah, biasanya kalau jurnalis, khususnya juga dia sebagai baik penulis atau juga announcer atau yang harus tampil di televisi, biasanya berita yang disampaikan tuh harus akurat, padat, jelas, terus juga diksinya kuat, riset juga, naratif, dan mudah dipahami. Kenapa? Karena memang kalau sama teman-teman yang bekerja di ATLM, bener ya Kak Diksi ATLM ya? Iya, profesi kami ATLM, ahli teknologi laboratorium medik. Nah, Based on kami biasanya kerjanya di laboratorium rumah sakit, betul. klinik, dan lain-lain. Ya, mahasiswa juga ada. Iya, ini nyambung juga. Kenapa? Karena tadi ya pekerjaan ATLM itu kan harus tadi laboratorium, berarti informasi yang didapatkannya juga harus akurat, jelas, diksinya kuat, terus juga sesuai hasilnya, dan tadi kalau misalnya sudah ada hasil harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman yang kerja di laboratorium terus kan mau menyampaikan ke pasien atau saudaranya pasien, pasti kita menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, teman-teman. Misalnya kita mau menyampaikan sebuah penyakit, terus kita kasih bahasa yang rumit, eh, apa ya, analisis dokter pasti baringungan, pasti bingung ini tuh ngomongin apa gitu ya. Maka dari itu sebetulnya kita gitu ya, apalagi profesi ATLM bisa juga nih belajar bagaimana cara memilih kata yang mudah dipahami gitu, karena tadi ya mudah dipahami berarti pesannya nyampai. Karena di sini public speaking itu bukan bagaimana kita menyampaikan sesuatu, tapi apa yang kita sampaikan tuh masuk nggak sih, ngena nggak sih. Nah, seperti itu ya, dengan bahasa-bahasa yang mudah, dengan bahasa-bahasa yang relate dan mereka kenal juga, otomatis apa yang kita sampaikan bisa dirasakan, bisa dicerna juga. Jadi nanti mereka bisa memberikan atau memutuskan hal-hal yang tepat juga gitu. Jangan sampai nanti teman-teman udah meneliti sedemikian rupa dari laboratorium, disampaikannya nggak jelas, terus akhirnya keluarga pasien karena nggak ngeh, malah memberikan keputusan yang nggak tepat gitu. Nah, ini malah nanti jadi bahaya juga nih sama pasiennya gitu. Nah, disinilah ya keterampilan seorang laboratorium laboratorium peneliti dari laboratorium ini gitu ya. Keterampilan ini juga penting sekali, teman-teman. Baik, berikutnya Kak Diksi. Nah, ini juga kunci dari komunikasi itu ada clarity, ada impact, relevansi, story sense, sama timing juga. Jadi saya tuh sempat ini ya, kemarin-kemarin tuh agak memikirkan sebuah kejadian. Jadi karena saya juga suka mengikuti kegiatan-kegiatan nggak artis juga sih, cuman adalah salah satu artis yang pengikutnya tuh sampai 5, 6, 7 juta gitu. Dia tuh ngadain acara kumpul-kumpul, jumpa fans lah. Yang saya bingung itu waktu acara jumpa fans itu dia sebegitu banyaknya ya artis itu gitu ya followersnya di Instagram, dan dia juga terkenal, itu yang datang itu nggak nyampe 30 orang, teman-teman. Padahal itu jumpa fans dan biayanya cuma 150.000, itu juga udah sama makan, sama foto bareng, tapi ternyata yang datang tuh sedikit. Nah, nggak lama kemudian saya tuh ikutan acara dari seorang
dia tuh influencer, tapi influencernya lebih kayak self branding gitu teman-teman. Jadi dia itu sering mengajarkan tentang bagaimana kita supaya bisa bangkit dari kegagalan. Istilahnya mah motivator, tapi motivator zaman now lah ya, jangan disamain sama era-era Mario Teguh Golden Way, ini mah beda pokoknya dia influencer. Terus saya teh datang, itu tiketnya itu 450.000 paling murah. Tapi yang datang itu 1.000 orang. Itu tiketnya sampai ada yang 800.000 juga. Nah ini saya bertanya-tanya, kenapa ya ini padahal si influencer ini tuh kayaknya pengikut di Instagramnya nggak nyampe 1 juta, paling 300.000. Tapi kenapa ketika mengadakan sebuah event dari artis yang pengikutnya banyak dibandingin sama influencer ini, kok bisa jomplang pisan, sangat jauh gitu. Nah ternyata dipikir-pikir lagi, oh iya, ini karena ada dari sisi komunikasi juga. Nah artis itu kan dia hanya sebagai seorang entertainer, dia tidak memberikan motivasi, mungkin dia inspiratif, tapi orang tuh nggak ngena gitu sama sosok kepribadian dia. Beda sama orang yang seorang influencer self improvement ini, yang dia tuh banyak mengubah kehidupan orang, yang dia itu memberikan pesan-pesan penyemangat ke dalam diri audiensnya sehingga orang tuh mau bayar 400.000, 800.000 gitu ya hanya untuk 1 jam ngobrol-ngobrol aja. Nah gitu ya, jadi apa yang membedakan semua ini ternyata setelah saya pikir-pikir di sini adalah faktor tadi ya, selain clarity dari kejelasan cara berkomunikasi adalah impact. Bagaimana cara berkomunikasi kita jadi impact gitu ya. Makanya ada podcaster yang nggak laku-laku, ada podcaster yang wah dia tuh sampai laku, bisa sampai menghasilkan banyak cuan. Itu karena tadi apa yang dia sampaikan dari cara berbicara ternyata dia seberdampak itu teman-teman. Makanya juga kita harus lebih waspada gitu ya sama apa yang kita sampaikan. Karena bisa aja kita ngomongnya biasa aja, tapi ternyata itu bisa berdampak besar bagi orang gitu. Syukur-syukur kalau positif. Nah, kalau negatif kan nanti bisa balik negatif juga ke kita gitu. Nah, terus juga dalam komunikasi ini perlu relevansi juga karena biasanya orang tuh bakal mendengar sesuatu yang nyambung atau sefrekuensi sama dia. Kalau misalnya ya kita mungkin di teknik laboratorium asik ngobrol sama dokter gitu, sama perawat yang satu frekuensi. Tapi kalau misalnya ngobrol tiba-tiba sama ahli politik, kitanya nggak suka sama politik kan nggak enjoy juga, kitanya nggak nyaman juga ya. Nah itu juga yang membedakan dampak dari tadi komunikasi tadi. Jadi semakin kita paham audiensnya, nanti pesannya juga bakal semakin ngena gitu. Kita jadinya tidak bisa public speaking itu satu hal disamaratakan kepada semua orang, itu sangat berbeda-beda tergantung dari pengalaman masing-masing orang itu. Terus story sense-nya juga ini termasuk ya bagaimana kita membawakan sebuah informasi itu, timingnya juga gitu ya. Ini semuanya saling terkait teman-teman, tapi yang intinya karena tadi kita yang di highlight adalah speak with impact. Jadi ya impact tadi ya apa yang kita sampaikan itu bisa berdampak dan usahakan itu kalau misalnya kita mau berbicara sesuatu kita harus mempertimbangkan mau berdampak seperti apa. Baik, berikutnya Kak Diksi. Nah, ini teknik suara. Ini karena sudah pukul 9 lebih ya, jadi nanti saya percepat saja, takut terlalu malam teman-teman. Apalagi ini Kak Dewi di Bali udah jam 22 nih, udah jam 10 malam lewat gitu. Nah ini kalau teknik suara tadi sempat dinotis sama Kak Dewi juga, ada pace control, intonasi bervariasi, terus artikulasi jelas, nafas diafragma, latihan humming, dan breathing juga. Nah cuman di sini memang intonasi juga ngefek banget teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan sebuah informasi, ini kalau untuk tenaga laboratorium menyampaikan informasi terkait kesehatan kan pasti nggak bisa berapi-api ya. Kayak menyampaikannya misalnya, aduh ibu kena kanker nih, udah stadium ganas dan lain-lain kan nggak mungkin disampaikan dengan terlalu vulgar gitu ya. Biasanya kalau kita menyampaikan informasi-informasi yang sensitif, kita sampaikan juga dengan intonasi yang lebih pelan, yang lebih bisa menyentuh lah sama audiens itu. Seperti itu. Jadi di sini intonasi juga penting ya teman-teman untuk bisa menyesuaikan gitu dengan audiens kita. Kalau memang yang mau kita sampaikannya adalah hal-hal yang sedih seperti itu, tapi kalau memang suasananya atau kondisinya baik ya kita bisa sampaikan dengan lebih bersemangat juga. Baik, berikutnya Kak Diksi. Nah, ini menajamkan pesan. Sebenarnya kalau di jurnalistik itu ada 5W+1H ya, ini 3.
Jadi teman-teman kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, kita harus tahu dulu intinya kita mau menyampaikan apa. Kenapa? Supaya nanti nggak jadi muter-muter gitu. Misalnya mau menyampaikan sebuah laporan, tapi kita melipir dulu ke sana kemari, nanti jadi nggak masuk. Yang penting itu adalah apa, di mana, kapan, bagaimana gitu ya. Kalau dari jurnalistik, ya termasuk juga kalau misalnya kita menyampaikan pesan apapun, intinya dulu, nanti selain itu bolehlah penjelasan yang lain. Terus tadi juga hindari istilah teknis, kita lebih cari yang humanis aja, biar lebih bisa masuk sama audiens gitu. Dan gunakan anchor sentence yang maksudnya di sini adalah tadi poin-poin penting ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau menyampaikan sesuatu bisa ditulis poin-poinnya supaya tidak lupa gitu ketika mau disampaikan kepada audiens. Oke, berikutnya Kak Diksi. Nah, ini teknik dramatis ala konten creator. Sebenarnya saya pengen menampilkan ini ya, salah satu tayangan di YouTube saya buat pembanding. Cuman ini harus dicek dulu, kayaknya agak sulit. Jadi nggak apa-apa, nanti teman-teman kalau misalnya mau mungkin melihat atau saya cerita aja ini salah satu konten saya yang naik, yang viral gitu. Memang sih bukan konten yang laku banget juga ya sampai setiap kontennya laku. Cuman ini beberapa konten yang tembus beberapa juta yang saya buat itu biasanya adalah menceritakan terkait human interest. Human interest itu lebih pada sesuatu yang dramatis tadi. Misalnya ada bencana atau ada kesedihan, pembunuhan atau juga sesuatu yang mengena. Nah, salah satu konten yang saya buat itu waktu saya ziarah ke makam Bunda Suzana ya di Magelang. Nah, di situ itu karena penjelasannya sedikit reflektif juga, yang nonton lumayan banyak. Terus konten-konten terkait isu sensitif ya, kayak kalau di sejarah itu peristiwa G30 SPKI itu kan sensitif. Nah, kalau saya angkat biasanya rame. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencoba menjadi konten creator juga, tapi di bidang laboratorium medik, kayaknya bisa nyoba juga untuk sesuatu yang agak ini mengena ya, kayak misalnya di laboratorium medik kan orang belum pada kenal ya itu teh ngapain aja. Mungkin langsung ini nih pekerjaan yang atau pengalaman misalnya pernah meneliti apa ternyata apa gitu ya. Nah, ini juga bisa nih naikin audiens ya untuk menonton gitu. Dan ritme storytelling juga bisa. Terus kita juga harus tahu kapan waktunya berhenti, jeda dulu, baru berbicara lagi, terus gesture juga perlu mendukung, apalagi kalau misalnya teman-teman di depan kamera, gitu. Berikutnya, Kak Diksi. Nah, ini juga berbicara di depan kamera, ya, yang paling penting adalah senyum dulu, karena dimanapun bahasa senyum itu adalah bahasa keramahan, artinya kita terbuka, kita hangat, kita siap menjadi sahabat, kita siap menjadi teman, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau public speaking, entah itu berbicara di banyak orang atau bahkan cuman mau ngobrol sama HRD misalnya sama atasan, upayakan untuk senyum dulu aja karena biasanya kalau udah senyum itu bisa mencairkan suasana gitu. Terus juga bercerita, menceritakan jangan membaca, terus tambah energi dan juga tadi kalau tips lighting dan framing itu nanti lebih luas lagi, tapi intinya kalau dari poin ini adalah upayakan untuk bisa tetap ini ya, senyum dulu aja dan berpositif thinking. Berikutnya Kak Diksi ini berbicara, oke, selanjutnya. Nah, ini ya kesalahan umum ya, biasanya monoton juga. Tapi memang kadangkala saya juga sering dengerin acara public speaking yang ngasih materi juga nggak semuanya enak ya teman-teman, karena memang ini butuh waktu banget ya, perjalanan panjang. Terus juga banyak filler words kayak gitu ya. Apa namanya dan lain-lain, tapi ini juga memang butuh waktu teman-teman. Kalau dari saya sih kuncinya karena sama-sama masih belajar ya. Intinya adalah mungkin bisa dimulai dari lebih sering nonton dulu aja tayangan-tayangan terkait public speaking, terkait yang lainnya. Nanti lama-lama kita akan terbangun sendiri dan mencoba latihan juga. Terus tadi tidak terstruktur juga karena nggak ada poin-poinnya, kita bingung, akhirnya melebar kemana-mana. Solusinya nanti bisa bikin outline 3 poin, atau misalnya
teman-teman lagi di acara seminar pengen nanya, ditulis dulu aja gitu, poin-poinnya apa gitu. Termasuk juga kan kalau misalnya lagi paparan gitu ya, termasuk lagi paparan sekarang ada PowerPoint, kenapa supaya tidak lupa gitu. Nah, termasuk juga dalam berbagai hal kayaknya perlu seperti itu ya. Baik, selanjutnya Kak Diksi. Nah, ini pengalaman pribadi tadi udah sempat di notice juga ya. Tapi kalau pengalaman pribadi jurnalisme yang saat sedang public speaking atau sebagai seorang ini ya, atau MC dan lain-lain, sebenarnya saya sempat ngalamin juga lah ya masalah gugup, masalah salah atau ngerasa aduh kayaknya gak maksimal, itu pasti pernah dialami sama teman-teman. Tapi ada yang bilang katanya memang tidak akan pernah ada seorang pembicara yang handal sebelum dia menjadi pembicara yang gagal atau jelek dulu. Dan termasuk juga dalam segala aspek kita nggak akan bisa pro kalau misalnya kita nggak pernah salah. Jadi kalau pengalaman saya itu yang paling tidak enak itu adalah kalau misalnya disuruh menjadi pembicara atau juga diminta nge-host, tapi kadang-kadang saya nggak siap. Nah itu yang ada malah yang terjadi adalah panik. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus tahu dulu itu situasinya seperti apa, mempersiapkan diri. Kalau preparationnya oke, kita juga pasti siap gitu. Dan yang paling penting adalah positive thinking dulu dan harus banyak jam terbang ya kayaknya ya. Karena semakin banyak nanti makin terbiasa juga. Berikutnya Kak Diksi. Nah, ini latihan peserta ya. Ini boleh mungkin ya, karena kan ini kita belum kenalan juga. Bolehlah 1-2 orang gitu buat 30 detik perkenalan diri. Jadi nanti fokus pada diksi, intonasi, dan keringkasan juga. Atau Kak Iya teh, mau boleh teh. Mungkin teman-teman karena saya yakin dan percaya selain teman-teman di sini jago di laboratorium, mereka juga jago untuk berbicara teh. Coba teh, teman-teman yang mau memperkenalkan diri boleh banget di 30 detik ini. Atau ini ya, aku contohkan Boleh, dulu boleh aja. silakan. Ya, halo teman-teman, perkenalkan, aku Tiwi Kasavela. Hobiku adalah explore ke berbagai tempat. Untuk itu, aku senang membuat konten. Nah, konten-konten aku banyak berkaitan dengan sejarah yang bisa teman-teman simak di @tiwikasavela. Kalau kalian suka, ayo kita berteman dan sama-sama mengeksplorasi berbagai hal menarik di dunia ini. Nah, contohnya Wow, mungkin mantap. Mungkin teman-teman ada yang mau coba. Daerah mana coba daerah anak Kesuma, boleh? Silakan deh. Mencoba untuk 30 detik perkenalan diri. Atau dari Kak Jo mungkin dari Bengkulu boleh? Iya, sekali kita kenalan atau ya. Tapi santai aja, serius-serius banget. Ini mah ada sharing session ya. Kita sama-sama menceritakan pengalaman masing-masing. Sekalian saya juga pengen kenalan. Mungkin dari Kasiska mungkin. Kasiska Patalki Kota Bekasi. Boleh teh? Katanya juga bagian humas ya teh ya? Boleh sharing-sharing? Oke. Mungkin nanti kali ya teh ya. Nanti teman-teman yang mau perkenalan juga boleh banget. Atau dari lagi di jalan. Ya oke. Kasih boleh tantangan 30 detik untuk perkenalkan diri. Aduh, bisa banget Kak Diksi ini. Boleh, silakan Kak. Ayo. Kita di sama-sama belajar. Silakan Kak. Halo teman-teman, selamat malam. Saya Anti, saya dari DPC Paterki Kota Bekasi. Saya juga bagian dari Humas. Saya saat ini bekerja di Klinik Utama Platinum di Bekasi. Hobi saya menyanyi. Bisa dibilang mengamen. Kalau Akang Teteh mau ada acara boleh nanti ke saya. Kok jadi promosi? Keren-keren gak apa-apa. Hampura jadi promosi. Banget ya mantap, bagus banget. Iya. Oke, 30 detik ya. Terima kasih Teh Anti dari DPC Patalki Bekasi. Mungkin teman-teman satu lagi, ada lagi?
Ya, atau Kak Puji, mungkin Ya, sekalian kita boleh. Mangga berkenalan. Kang Tadi Puji. Kak Ya, Puji Bismillahirrahmanirrahim. ketua. Deg-degan juga nih. Ya, selamat malam semua teman-teman. Teh Dewi, Kang Diksi, dan Teh Dewi, serta seluruh teman-teman yang menghadiri acara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Puji Nugroho. Saya dari Humas DPO Patelki Jawa Barat. Saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi, dan saya sangat tertarik sebagai humas karena awalnya saya seorang yang introvert dan ingin merubah menjadi seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik karena profesi saya sebagai ATLM. Dan ATLM yang baik tentunya ATLM yang bisa menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada pasien yang kita layani. Terima kasih. Iya, mantap. Mantap. Terima kasih banyak Biasa sekali. Kang Puji. Ya, ini luar biasa ngalahin saya yang menjelaskan nih. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, baik, berikutnya Kak Diksi. Ya, ini penutup aja ya, teman-teman. Impact comes from clarity. Satu pesan, satu dampak. Jadi, teman-teman, ya tadi seperti yang sudah kita sampaikan ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu sangat berdampak. Apalagi tadi banyak yang pasien, kita usahakan ngomong yang baik-baik, yang positif, yang memotivasi pasien. Jangan sampai nanti kita sebagai tenaga kesehatan malah membuat pasien drop, yang asalnya udah mau sembuh, nanti malah, ibu 3 bulan lagi kayaknya sudah ini lelah nih. Sebagai tenaga kesehatan, saya juga sebagai jurnalis dan teman-teman yang mungkin bekerja di profesi apapun, usahakan apa yang kita sampaikan itu baik, positif, berdampak, insya Allah ya. Apalagi di dunia yang semakin ya serba digital, banyak seliweran informasi-informasi yang kadang negatif gitu, yang kadang membuat kita tercengang dan membuat kita insecure, takut. Ya, kita jadi bagian orang-orang yang membawa hal-hal positif ke dalam dunia ini, mungkin bisa lewat konten atau bahkan mungkin lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga dengan apa yang kita sampaikan, dengan kata-kata yang baik, kita bisa memberikan kebaikan juga untuk diri kita sendiri ya, dan menjadi amal ibadah. Apalagi ini adalah sebagai seorang tenaga laboratorium medik yang membantu banyak orang. Oke, terima kasih banyak Teh Tiwi yang sudah menyampaikan insight yang luar biasa di kesempatan malam hari ini. Tentunya ini menjadikan ilmu juga buat kita, ilmu yang baru ya, karena Teh Tiwi sudah menyampaikan beberapa materi-materi yang ini sangat berguna banget buat kita sebagai pelaku, bukan pelaku seni ya, kalau kita pelaku dari laboratorium klinik. Terima kasih teman-teman, Teh Tiwi, terima kasih juga. Oke, baik. Ternyata memang public speaking itu, kita berkomunikasi itu memang tuh kita kan biasanya lakukan tiap hari ya, tetapi memang banyak word-word atau kata-kata atau diksi-diksinya yang lain yang mungkin pemilihan katanya mungkin kurang. Tadi Teh Tiwi sudah menjelaskan bahwa memang betul sekali ya, ketika dengan kita berkomunikasi dengan baik, semuanya akan menjadi lancar, terutama kita menjadi seorang profesi di tempatnya kerja masing-masing. Oke, saya ingin nge-headline juga ya, teman-teman, kalau misalkan kita lagi berbicara atau misalkan kita ada demam panggung, kalau demam panggung itu ingat cari obat. Obatnya apa? Jadi obat demam panggungnya bukan paracetamol ya, itu memang obat yang memang secara medis ya. Cuma di sini kalau aku selalu bilang bahwa kita cari obatnya tadi kita bisa melakukan kayak senam-senam muka dan lain sebagainya yang sudah disampaikan oleh Teh Tiwi juga, oleh Kak Dewi juga. Jadi obat-obat itu yang tadi disampaikan itu bisa kita aplikasikan untuk apa? Untuk meredakan kita supaya nanti komunikasi kita lancar dan baik. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Silakan. Tadi ke Teh Tiwi juga, ke Kak Dewi juga, boleh. Saya persilakan teman-teman. Karena memang saya hadirkan sosok seorang Teh Tiwi, sosok seorang Kak Dewi ini di profesi kita. Mungkin kalau saya memang sudah berkenalan dengan baik dan saya juga sudah bergabung di grup-grup media begitu ya. Jadi memang teman-teman di sini kita sebagai ATLM juga memang penting juga kolaborasi profesi, bukan hanya di kita begitu, buat juga buat kita MC juga, insight juga buat kita, buat nantinya kalau misalnya ada
kegiatan-kegiatan apa, kita kan bisa berkolaborasi. Oke, silakan mungkin ada yang mau menyampaikan something, mungkin Ibu Reti Nuraini boleh? Silakan, Ibu di Sumedang Selamat bagaimana? malam semuanya. Selamat malam, Ibu. Kangen sama Bali nih. Saya bisa masak betutu loh. Kebetulan saya dari pernah tinggal di Karangasem. Jadi sedikit tahu tentang masakan Bali. Terima kasih. Senang sekali saya bisa bergabung di acara malam ini. Ini sangat berguna sekali karena ketika saya dulu pernah menjadi TLM yang cuma di ruangan saja. Kemudian sekarang saya kebetulan kerja di Dinas Kesehatan di bagian pelayanan kesehatan. Tentunya banyak sekali saya bertemu dengan orang, bertemu dengan institusi Pasienkes. Kebetulan saya di primer, jadi banyak sekali yang dilakukan monitoring evaluasi ke berbagai Pasienkes. Cara berkomunikasi ini memang penting karena kita menyampaikan bagaimana semua Pasienkes bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar. Ini perlu tadi ya. Saya senang Teh Tiwi apa yang kita sampaikan itu memang harus punya dampak yang positif mungkin ya kepada semua orang yang kita temui. Terima kasih Teh Dewi, banyak sekali pelajaran. Teh Dewi, Teh Dewi Uma, terima kasih. Apuji, Adiksi, banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak acara seperti ini adalah hal-hal yang positif yang memang eh, bisa memberikan motivasi buat kita semua. Bagaimana caranya ketika kita bertemu dengan orang banyak, menyampaikan sesuatu hal yang mungkin nantinya akan bermanfaat, baik untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Itu mungkin terima kasih, terima kasih. Saya senang ada acara ini. Mohon ada konfirmasi kalau ada acara-acara seperti ini. Baik, terima kasih Bu Selamat malam. Reti ini, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Nanti mungkin kita bisa berkolaborasi ya Ibu ya di Sumedang. Nanti kita kolaborasi, bikin acara, tentunya nanti Kang Puji mewadahi kita ya, selaku di DPC begitu ya, untuk melakukan kolaborasi-kolaborasi di berbagai kolaborasi di event-event di komunikasi, public speaking, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau lagi teman-teman? Bapak Ibu, dari Ibu Nurjana mungkin Ibu, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Boleh? 1-2 kata? Terima kasih. Oke, ya mungkin dari Karawang ada yang mau disampaikan sebelum sebelum nanti Bapak Ibu atau Kang Teteh yang mau bertanya, saya juga ingin tanya dong. Memang saya juga sebagai suka MC juga begitu ya di berbagai event gitu ya. Sampai kemarin saya di Papua pun ketika saya merantau begitu sebagai ATLM juga sebagai MC juga. Sebenarnya aku pengen tanya dulu ke Teh Tiwi dan ke Kak Dewi. Sebenarnya kalau misal aksen Sunda, karena kan aksen itu adalah ciri kita sebagai identitas gitu ya, apalagi kita sebagai orang Sunda. Ketika kita membawakan suatu acara, aksen berbicara ke-Sunda-Sundaan sebenarnya boleh nggak sih? Kalau misalkan di event MC begitu, ke bawah-bawah aksen-aksen kedaerahannya, mungkin Teh Dewi atau Kak Dewi, boleh nggak sih kalau misalkan kita aksen ke Nyunda-Nyunda atau mungkin ke Bali-Balian dibawakan di berbagai acara? Oke Teh. Oh, Kak Diksi, izin coba menjawab. Kalau mungkin tergantung acara ya Kak Diksi. Kalau misalkan acara formal sih, mungkin kalau bisa aksennya lebih ke nasional gitu ya. Tapi kalau misalkan acara yang santai, kayaknya it's okay, tidak ada hal yang memberatkan dan mungkin itu juga tidak terlihat seperti suatu hal yang buruk gitu ya, karena itu kan menjadi ciri khas kita sebenarnya dan tidak semua orang bisa menghapus aksennya seperti itu. Mungkin kalau misalkan dari sisi Kak Diksi nih, kalau Kak Diksi dengar aku ngomong, kedengeran nggak aksen Balinya?
masih ada ya, masih terdengar logat-logatnya belakang-belakangnya begitu ya Teh? Ya Kak ya. Hmm. Hmm. Karena untuk menghilangkan aksen itu sendiri juga susah. Even aku yang dulu pernah jadi penyiar radio, untuk menghilangkan aksen itu pun butuh waktu 6 bulan. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita sudah tidak berkecimpung di siaran radio lagi, aksen itu akan kembali lagi karena kita sudah tidak sesering itu berbicara di depan publik kayak gitu. Jadi itu satu hal yang susah untuk dihilangkan menurut aku. Oke, berarti tergantung lagi acaranya seperti apa. Terus juga memang sudah menjadi, iya sih susah, kalau aksen itu susah untuk kita hilangkan ya, mungkin di filler sedikit-sedikit aja kali ya. Tapi dengan aksen itu, kita tahu bahwa, oh itu ternyata orang Bandung, oh itu ternyata orang Bali, oh itu orang Jawa gitu. Jadi ciri khas juga begitu ya. Mungkin tadi ada yang mau menyampaikan, nambahin? Ya, kalau aku sih dari pengalaman aku pernah ke acara mungkin ya, bukan MC sih, tapi seminar gitu. Karena kan nggak di Bandung, tapi di daerah lain, itu pematerinya banyak menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda yang aku mengerti. Alhasil aku sepanjang seminar itu jadi bingung. Orang lain ketawa, tapi saya termanggu gitu ya. Karena mungkin bukan yang asli sana sendiri gitu. Nah mungkin kalau dari sini sih sebenarnya emang nggak apa-apa ya Kak Diksi ya. Kalau memang kita tahu audiens kita, kalau di Jawa Barat, di kota Bandung, kita ngomong ada bahasa Sundanya, malah itu bikin suasana jadi lebih cair. Tapi kalau misalnya di luar dan kita nggak bisa ngilangin aksen, paling kita menghindari bahasanya aja. Misalnya kalau di MC acara informal yang biasa di Bandung, Jawa Barat pakai bahasa Sunda, langsung gasken gitu. Tapi kalau misalnya di luar, ya sudah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ya kalau masih ada logat yang tersisa tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang acaranya nggak formal banget, kita malah tahu bahasa apa yang familiar di sana, terus kita malah menggunakan itu. Jadi memang setiap acara kita berusaha menyatu gitu ya, sesuai dengan audiens kita. Kalau logat itu mah hilangin sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi yang di highlight mungkin bahasanya aja. Kalau kita di Sumatera mungkin bisa pakai bahasa yang ada di sana, di Bali ada bahasa Balinya yang kita tahu. Di Sunda ya udah kita pakai bahasa Sunda, itu kayaknya lebih oke. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Teh Dewi. Iya sih, memang sih kalau aksen memang susah ya untuk kita hilangkan begitu, tapi memang harus dipilah sedikit-sedikit, tapi lumrah aja gitu ya kalau misalnya memang aksen itu terbawa. Oke, Bapak Ibu akan Teteh ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita menutup acara yang seru di Bicara MC kali ini? Karena memang durasi kita sudah menunjukkan acaranya memang sudah hampir mau selesai. Mungkin dari Bang Johan, mungkin Pak Johan ada yang mau disampaikan selaku Ketua DPC Partai Kota Bandung. Ya, Silakan terima kasih Bang. Kak Adiksi. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak Dewi sama Teh Dewi. Juga Kang Malam. Puji ya, Humas dari DPW. Juga tadi ada siapa? Humas yang dari di Bekasi ya? Iya, Terima betul. kasih atas ilmunya dari Kak Dewi dan Teh Dewi. Ini memang sangat bermanfaat, apalagi di era zaman sekarang komunikasi itu paling penting karena untuk ATLM sebetulnya kita tidak hanya pekerjaan tidak hanya melulu di lab, tapi juga mereka terkadang dengan keluarga pasien yang harus bagaimana kita bicara ke mereka, bagaimana kita menyampaikan sebuah hasil gitu. Semoga dengan adanya acara ini dan kedepannya mungkin Adiksi bisa fasilitasi lagi buat teman-teman yang lain, kita akan semakin nambah wawasan dalam hal komunikasi dengan pasien, dengan keluarga pasien atau dengan siapapun. Terima kasih sekali lagi Teh Dewi dan Teh Dewi, Kak Dewi sama Teh Dewi. Kang Adiksi, terima kasih. Selamat malam semuanya. Iya, baik, terima kasih Bang Johan, Pak Johan selaku Ketua DPC Partai Kota Bandung yang memang selalu support di berbagai kegiatan yang kita lakukan, terutama untuk di bagian humas ini memang Pak Johan ini adalah support system buat kita semua. Oke,
Terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Dewi sama Teh Tiwi sebelum kita foto bersama. Silakan. Kak Dewi dulu, gimana? Kalau dari aku, buat teman-teman, manfaatkan setiap peluang yang datang. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang datang ke teman-teman. Apapun itu, manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah pengalaman hidup. Oke, terima kasih. Teh Tiwi, closing statement-nya, Teh? Iya, kalau dari aku sih teman-teman, kita harus menyadari bahwa suara kita, apa yang kita sampaikan itu sangat berdampak, bukan hanya untuk diri kita tadi sebagai personal branding, tapi juga kepada orang lain. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan itu baik, bermanfaat, dan berdampak hal-hal yang positif, sehingga nanti kebaikan juga yang akan datang kepada diri kita. Dan mudah-mudahan nanti apalagi kalau bisa menjadi seorang pembicara yang handal ya, maka dampaknya juga akan semakin luar biasa lagi. Jadi yuk kita sama-sama menyampaikan sesuatu yang baik. Oke, begitu saja. Baik, terima kasih banyak Teh Tiwi. Mungkin satu lagi deh dari Kang Puji, closing statement-nya apa Kang? Silakan Kang. Karena tadi tema dan materinya itu singkat, informasi yang disampaikan harus singkat dan jelas. Intinya, setiap kesempatan yang datang kepada teman-teman harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk berkembang di organisasi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk kesempatan berbicara di depan umum. Ketika kita ditawari, kita coba dulu aja, kita pelajari materinya, kita sampaikan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan next kita podcast. Oke, siap. Next kita podcast ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Puji selaku dari Humas DPW Patelki Jawa Barat yang tentunya selalu support selalu buat kita semua. Kang Puji ini memang luar biasa sekali ngasih insight juga buat kita. Oke, baik Bapak Ibu, Kang Teh semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya. Kita tadi hampir kurang lebih 1 jam 30 menit kita bisa melakukan kegiatan ini di acara Bicara MC kolaborasi bersama DPC Patelki Kota Bandung. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan juga teman-teman Humas tetap semangat. Nanti kita bisa berkolaborasi kembali mungkin dengan Teh Tiwi, dengan Kak Dewi di acara berikutnya, dan tentunya nanti kita juga bisa kalau misalkan ada publikasi media apa segala macam, Teh Tiwi juga bisa support buat kita semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu Kang Teteh. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Untuk itu saya Diksi Faisal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kita foto bersama terlebih dahulu. Saya ingin teman-teman untuk membuka layarnya. Kalau misalkan bisa on cam, kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk nanti publikasi di media juga. Iya, boleh? Karena tadi kebetulan sih memang ada sekitar 40 lebih ya, mungkin karena ada kegiatan dan lain sebagainya, hanya tersisa beberapa saja di sini. Oke, kita foto ya. Siap ya. Kita tiga gaya ya. 3 kali jetrek. Oke. 1, 2, 3 yang pertama. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Dan terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik, hatur nuhun, terima kasih banyak. Semoga acara Bicara MC terus menjadi acara yang memang nanti mewadahi kita semua untuk bisa berkomunikasi dan berbagi di ruang platform yang lain. Saya Diksi Faisal, Teh Tiwi selaku founder, Kak Dewi Uma juga pamit undur diri. Mohon untuk live di Zoom ini. Sampai bertemu di acara Bicara MC, makin pede mempesona. Salam Patelki. Salam. Dah semua. Selamat malam semuanya. Terus. Hatur nuhun Teh Dewi dan Teh Tiwi. Salam kenal. Izin, Lin. Izin.